Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Lorenza Rambe akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan teknikal pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia dan Telekomunikasi Indonesia. Terdapat 5 pokok bahasan yang akan saya bahas di antaranya yaitu profil perusahaan, highlight atau berita perusahaan, analisis fundamental, analisis teknikal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. PT Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam sektor perbankan. BRI didirikan oleh Raden Bey Arya Wirjatmaja yang berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2003, BRI menjadi perusahaan publik dan hingga sekarang saham BRI menjadi saham unggulan di BEI. Saat ini, pemerintah Indonesia menjadi mayoritas pemilik saham sebesar 57,32% dan sisanya 42,68% dimiliki oleh pemegang saham publik. BRI merupakan salah satu bank dengan layanan microbanking terbesar di Indonesia yang berfokus pada segmen UMKM melalui lebih dari 10.000 pekerja terintegrasi secara online di seluruh Indonesia. Selain itu, BRI selalu mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Dengan adanya program tersebut, hingga saat ini BRI mencatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah 10.396 unit kerja, termasuk 3 cabang di luar negeri yang seluruhnya tergabung dalam real-time online. BRI memiliki anak perusahaan diantaranya yaitu Bank BRI Syariah, Bank BRI Agroniaga, BRI Remittance, BRI Life, dan BRI Finance. Selanjutnya, terdapat berita-berita baik tentang BRI, di mana perusahaan telah mencapai kesuksesan berkat kinerja para stakeholder yang baik. Berita tersebut diantaranya adalah pada awal tahun 2020, Bank BRI meraih 2 penghargaan dalam acara International Triple A Country Award. 2 penghargaan tersebut adalah Best Issuer for Sustainable Finance dan Best Sustainability Bond. Kemudian, berita yang kedua adalah tahun 2019, BRI berhasil meraih laba bersih sebesar 34,41 triliun, di mana laba tersebut naik 6,2% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Yang terakhir adalah perusahaan BRI mampu mencetak kinerja yang baik pada kuartal pertama tahun 2020. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui tentang segala sesuatu mengenai pergerakan harga saham. Analisis fundamental terdiri dari 3 bagian, yaitu analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas analisis makroekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian penting dalam makroekonomi, yaitu nilai kurs rupiah terhadap dolar, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bisa dilihat pada gambar pertama, kurs rupiah pada 28 April 2020 senilai Rp15.405, melemah 0,92% dari sebelumnya senilai Rp15.317. Melemahnya rupiah disebabkan oleh timbulnya kepanikan global karena dampak pandemi COVID-19, sehingga investor asing melakukan aksi jual di bursa saham. Untuk menstabilkan kurs rupiah, BI mengeluarkan kebijakan memangkas BI 7-day reverse repo rate atau suku bunga acuan di level 4,5% dan membeli surat utang negara senilai 172,5 triliun. Gambar kedua menunjukkan tingkat inflasi bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dan stabil selama 5 tahun terakhir, dan pada tahun 2019 tingkat inflasi di Indonesia menjadi paling terendah selama 8 tahun terakhir sebesar 2,72%. Hal tersebut disebabkan oleh terkendalinya harga dan pasokan pada berbagai komoditas pangan. Gambar yang terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 0,15%.
Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik, sedangkan kinerja ekspor menurun. Permintaan domestik yang terjaga dipengaruhi oleh stabilnya tingkat konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis industri pada sektor perbankan. Gambar di samping merupakan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada 27 November 2019, di mana stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga dan tetap tumbuh positif. Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada tahun 2019 masih terjaga. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR tercatat sebesar 23,31%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dan menyerap risiko didukung oleh laba yang masih tumbuh dan kualitas kredit perbankan yang masih relatif rendah. Pada tahun 2019, penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 6,8% dan pada kuartal ketiga tumbuh 6,48%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit tahun lalu hingga mencapai 11,7%. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang competitive advantage pada perusahaan BRI dengan perusahaan pesaingnya. Bank BRI mampu meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan hingga 5,36% pada triwulan ketiga tahun 2019. Kinerja cemerlang BRI yang berkelanjutan mendorong saham BRI semakin menguat dan mencetak rekor tertingginya pada 15 Januari 2020. Sehingga saham BRI menduduki posisi ketiga perbankan terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut berarti bahwa Bank BRI merupakan salah satu perusahaan perbankan milik pemerintah yang memiliki kinerja baik. Sejalan dengan menguatnya saham BRI, market capitalization Bank BRI memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan perbankan milik pemerintah lainnya seperti BMRI, BBNI, dan BTPN. Hal tersebut berarti bahwa Bank BRI merupakan market leader sektor perbankan milik pemerintah yang banyak diminati oleh para investor. BRI menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang mengelola DPK atau dana pihak ketiga di atas 1.000 triliun pada akhir 2019. DPK yang dikelola oleh BRI memiliki pangsa pasar sebesar 16-17% dibandingkan dengan industri perbankan. Berkaca dari kinerja tahun 2019 yang baik, capaian tersebut dapat menyokong target BRI untuk tahun 2020 dan tetap mengokohkan posisinya sebagai bank plat merah paling profitable di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan. Yang pertama, ada rasio rentabilitas, menunjukkan bahwa ROA, ROE, dan NIM mengalami penurunan pada tahun 2019. Penurunan nilai tersebut tidak berdampak pada penurunan jumlah laba yang didapat oleh perusahaan, karena secara natural rasio rentabilitas akan turun seiring dengan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti halnya penurunan NIM bukan karena perusahaan mengalami perlambatan atau penurunan pada laba, tetapi bank ingin menghimpun laba dari pendapatan non-bunga dan efisien. Pada rasio solvabilitas menunjukkan bahwa CAR atau Capital Adequacy Ratio mengalami fluktuasi tiap tahunnya dengan stabil. Pada tahun 2019, CAR meningkat hingga 1,34% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi CAR, perusahaan memiliki risiko yang rendah kegagalan untuk mengembalikan dana tabungan masyarakat. Jika perusahaan perbankan memiliki rasio CAR kurang dari 8%, maka bank tersebut akan dilikuidasi. Sedangkan rasio kolektabilitas pada NPL gross mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya dan pada tahun 2019 mencapai 2,62%. Dengan adanya NPL gross, dapat terlihat kinerja suatu bank baik atau buruk. Karena semakin besar NPL gross, maka bank tidak dapat menyeleksi calon peminjam dengan baik. Dalam rasio likuiditas menunjukkan bahwa LDR atau Loan on Deposit Ratio menunjukkan adanya peningkatan hampir tiap tahunnya
dan pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 0,93% dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa rasio LDR pada Bank BRI tergolong tinggi. Ini menunjukkan bahwa BRI merupakan perusahaan yang likuid, di mana perusahaan tersebut memiliki kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan kepada nasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal hanya dengan melihat historis harga untuk memprediksi tren pergerakan harga masa depan. Dapat dilihat pada grafik teknikal bahwa grafik MA atau Moving Average yang paling rendah ditunjukkan pada MA5 yang berarti bahwa saham tersebut mengalami tren bearish atau memiliki potensi penurunan harga dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pada volume menunjukkan adanya tren negatif. Hal ini terlihat pada peningkatan volume sell yang dilakukan oleh investor BBRI sehingga harga saham mengalami penurunan harga. Yang selanjutnya adalah pada indikator MACD menunjukkan terjadinya dead cross di mana garis biru memotong garis merah ke bawah sehingga harga saham dalam jangka pendek akan turun. Dan yang terakhir dapat dilihat pada stochastic RSI menunjukkan kondisi oversold yang berarti bahwa adanya sinyal untuk buy. Jadi, kesimpulan pada analisis ini adalah Bank BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah yang memiliki market capitalization paling tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank BRI menjadi market leader pada sektor perbankan milik pemerintah. Jika dilihat pada laporan keuangan tahun 2019, Bank BRI berhasil meraih laba tertinggi dalam sektor perbankan. Sehingga Bank BRI memiliki kinerja perusahaan yang baik dan cocok bagi investor pemula untuk berinvestasi pada Bank BRI untuk jangka panjang. Untuk menghitung valuasi saham Bank BRI, saya menggunakan discounted cash flow models. Pada teori ini menggunakan growth rate dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas perusahaan Bank BRI. Hasil perhitungan valuasi saat ini Bank BRI undervalued, di mana harga saham saat ini senilai 2.370 dan memiliki potensial upside senilai 60,65%. Dalam lampiran tersebut, valuasi Bank BRI sebesar Rp6.022, di mana harga di atas valuasi tersebut layak untuk dijual, sedangkan harga di bawah Rp6.022 layak untuk dibeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal dan fundamental pada emiten yang kedua, yaitu perusahaan telekomunikasi Indonesia yang bergerak pada sektor telekomunikasi. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) merupakan perusahaan milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi, serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Indonesia sebesar 52,09% dan sisanya dikuasai oleh publik sebesar 47,91%. Telkom mengklaim sebagai perusahaan dengan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan sebanyak 119 juta. Sepanjang tahun 2000-an, dengan mengikuti perkembangan teknologi dan digital, maka Telkom berupaya untuk bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, maka Telkom mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Organisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Transformasi dan ekspansi yang dilakukan oleh Telkom menunjukkan adanya komitmen dalam menghadapi disruptive competitive growth dan menjadi salah satu digital telecommunication company terbesar di Asia Pasifik. Jadi pada slide ini terdapat highlight yang berisi tentang berita-berita baik mengenai perusahaan telekomunikasi Indonesia. Terdapat beberapa berita. Yang pertama itu mengenai harga saham telekomunikasi Indonesia itu dalam sepekan dapat memiliki kapitalisasi pasar yang besar hingga melewati Bank Mandiri. Kemudian berita yang kedua berisi tentang perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar 16,5 triliun hingga kuartal ketiga tahun 2019 atau naik 15,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Jadi pada highlight ketiga itu berisi tentang zona hijau emiten telekomunikasi, bahwa terdapat momentum tinggi kebutuhan internet yang memicu lonjakan trafik data yang akan dioptimalisasi untuk menjaga kinerja perusahaan di tengah adanya pandemi COVID-19. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui tentang segala sesuatu mengenai pergerakan harga saham. Analisis fundamental terdiri dari 3 bagian, yaitu analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas analisis makroekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian penting dalam makroekonomi, yaitu nilai kurs rupiah terhadap dolar, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bisa dilihat pada gambar pertama, kurs rupiah pada 28 April 2020 senilai Rp15.405, melemah 0,92% dari sebelumnya senilai Rp15.317. Melemahnya rupiah disebabkan oleh timbulnya kepanikan global karena dampak pandemi COVID-19, sehingga investor asing melakukan aksi jual di bursa saham. Untuk menstabilkan kurs rupiah, BI mengeluarkan kebijakan memangkas BI 7-day reverse repo rate atau suku bunga acuan di level 4,5% dan membeli surat utang negara senilai 172,5 triliun. Gambar kedua menunjukkan tingkat inflasi, bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dan stabil selama 5 tahun terakhir, dan pada tahun 2019 tingkat inflasi di Indonesia menjadi paling terendah selama 8 tahun terakhir sebesar 2,72%. Hal tersebut disebabkan oleh terkendalinya harga dan pasokan pada berbagai komoditas pangan. Gambar yang terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 0,15%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik, sedangkan kinerja ekspor menurun. Permintaan domestik yang terjaga dipengaruhi oleh stabilnya tingkat konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis industri telekomunikasi. Pertumbuhan industri telekomunikasi pada tahun 2020 diprediksi akan meningkat hingga mencapai 5-6%. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan layanan internet atau data yang tentunya dapat menyimbangi penurunan permintaan layanan telepon atau SMS. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memiliki komitmen yang mendukung operator atau industri telekomunikasi dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Jika dilihat pada tahun 2017, industri telekomunikasi Indonesia sempat mengalami penurunan mencapai 7,2%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya disrupsi pada layanan SMS dan telepon karena adanya layanan dengan menggunakan internet atau data. Selain itu, adanya kebijakan registrasi kartu seluler dan perang harga antar kompetitor satu dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 2019, industri telekomunikasi mulai melakukan recovery untuk menuju pemulihan kondisi yang normal. Untuk melakukan pemulihan pada tahun 2020, peran SDM yang kompeten dan kreatif menjadi aspek yang sangat diperlukan dalam industri telekomunikasi, karena dengan adanya SDM yang kreatif dan inovatif, tentunya perkembangan teknologi akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang competitive advantage pada perusahaan telekomunikasi Indonesia dengan pesaingnya. Dapat dilihat pada grafik pertama bahwa Telkomsel setiap tahunnya lebih unggul daripada perusahaan lainnya. Telkomsel mampu mengungguli pesaingnya karena perusahaan ekspansif mengakuisisi pengguna yang berada di luar Jawa, sedangkan kedua pesaingnya masih berfokus pada kota-kota di Jawa dan sebagian di luar Jawa. Sehingga Telkomsel dapat dikatakan sebagai market leader pada sektor telekomunikasi. Hal tersebut sejalan dengan grafik kedua bahwa market leader dapat dilihat dari market capitalization. Pada grafik kedua terlihat jika market capitalization Telkom jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan pesaingnya. Hal tersebut berarti bahwa nilai perusahaan Telkom cenderung sangat baik. Pada rasio ROA, perusahaan Telkom pun lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa perusahaan Telkom mampu menghasilkan laba bersih lebih tinggi dibandingkan perusahaan pesaingnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan. Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Pada rasio profitabilitas menunjukkan bahwa ROA dan ROE mengalami kenaikan, sedangkan NPM mengalami penurunan dari tahun 2018 ke September 2019. ROA mengalami kenaikan hingga mencapai 0,2%, artinya perusahaan mampu mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan ROE berarti bahwa terjadinya kenaikan laba perusahaan yang dihasilkan dari sejumlah dana yang diinvestasikan dibandingkan tahun lalu. Selain itu, NPM mengalami penurunan hingga mencapai 4,82% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada rasio solvabilitas menunjukkan bahwa DAR atau Debt to Asset Ratio dan DAR atau Debt to Equity Ratio mengalami kenaikan sejak 3 tahun terakhir dan pada September 2019 mengalami penurunan. Penurunan DAR atau DAR berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki hutang yang lebih kecil dari ekuitas atau aset perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Kemudian sama seperti rasio solvabilitas, rasio likuiditas mengalami penurunan hampir tiap tahunnya. Tetapi pada September 2019, rasio tersebut mengalami kenaikan. Quick ratio menunjukkan adanya kenaikan pada September 2019, berarti bahwa kewajiban lancar pada perusahaan Telkom bertambah dari tahun ke tahun. Sedangkan cash ratio juga menunjukkan kenaikan pada September 2019, artinya bahwa terjadinya peningkatan pada nilai kas dan kewajiban lancar suatu perusahaan. Kemudian pada September 2019 terjadi kenaikan pada current ratio, artinya bahwa hutang lancar suatu perusahaan bertambah dari tahun ke tahun. Setelah membahas tentang analisis fundamental, saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal pada perusahaan telekomunikasi Indonesia. Dapat dilihat pada grafik teknikal tersebut bahwa pada grafik MA atau Moving Average yang paling rendah ditunjukkan pada MA5 dan MA15 yang berarti bahwa saham tersebut mengalami tren bearish atau harga saham akan turun. Sedangkan pada indikator volume menunjukkan adanya tren positif. Hal ini terlihat pada volume buy yang menyebabkan harga naik. Pada MACD menunjukkan terjadinya dead cross di mana garis biru memotong garis merah ke bawah sehingga dalam jangka pendek harga saham akan turun. Yang terakhir pada stochastic RSI menunjukkan kondisi akan menyentuh jenuh jual yang berarti bahwa adanya sinyal untuk buy. Jadi, kesimpulan pada analisis ini adalah perusahaan Telkom merupakan market leader pada sektor telekomunikasi. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelanggan mencapai 119 juta. Selain itu, Telkom memiliki kinerja perusahaan yang baik karena berturut-turut terdaftar dalam LQ45, di mana perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Selanjutnya, untuk menghitung valuasi saham Telkom, saya menggunakan discounted cash flow models. Pada teori ini menggunakan growth rate dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas perusahaan Telkom. Hasil perhitungan valuasi saat ini Telkom undervalued, di mana harga saham saat ini senilai 3.270 dan memiliki potensial upside senilai 6,08%. Dalam lampiran tersebut, valuasi Telkom sebesar 3.481, di mana harga di atas valuasi tersebut layak untuk dijual, sedangkan harga di bawah 3.481 layak untuk dibeli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.